Oke, terima kasih ya tadi saya mengikutinya. Terima kasih Bu dari Kemenko PMK. Perkenalkan saya Fatimah dari Politeknik Negeri Tanah Laut yang awal-awal membawa isu tukin. Tadi saya mendengar pernyataan Ibu bahwasanya saya akan membawa isu itu bahwasanya negara berhutang atas hak tukin kita sejak era Pak Nadiem. Jadi 5 tahun, 2020 sampai 2024, yang akhirnya negara membayarkan sejak tahun 2025 dan itu pun belum untuk semua dosen ASN. Jadi di sini saya tetap menanyakan kembali karena saya sudah melaporkan juga kepada Ombudsman, kepada BPK, Presiden, DPR RI, Kementerian kita sendiri tentang hak kita sejak 2020 tersebut. Kata Ibu tadi tidak ada dasar hukumnya. Padahal sudah jelas Bu, dasar hukumnya itu eh, kita sejak era Pak Nadiem itu berada di Perpres 136 2018 diturunkan dalam Permendikbud 49 2020. Itu peraturan juknis pembayaran. Bukan lagi ranah Undang-Undang ASN pasal 80 nomor 5 tahun 2014. Jadi juknis pembayaran sudah mengatur hak tukin dosen, di mana hak tukin dosen itu dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan. Tetapi waktu itu memang Pak Nadiem tidak membuatkan kelas jabatan. Tetapi Pak Nadiem pernah mengusulkan kelas jabatan kepada Menpan RB yang tertulis dalam peraturan BKN nomor 5 tahun 2021. Kemudian diubah dalam peraturan BKN nomor 14 tahun 2022. Jelas kelas jabatan kita ada dari asisten ahli kelas jabatannya 9, lektor 11, lektor kepala 13, dan guru besar 15. Jadi dasar hukum itu sudah ada, Bu. Bukan berarti tidak ada dasar hukum. Tetapi yang saya tahu, pemerintah negara dari awal memang tidak menginginkan kami dapat tukin. Bahkan sejak 11 tahun yang lalu. Sejak Undang-Undang ASN itu disahkan, yang dimana pasal 80 menyatakan PNS berhak mendapatkan hak tukin. Jadi pengabaian ini sudah berlangsung selama 11 tahun dengan rincian 6 tahun kami dikecualikan, eranya Pak Muhammad Nasir, 5 tahun hak tukin kami nggak dibayarkan. Tetapi apa ya, kami baru mengetahuinya ini baru belakangan sejak setahun yang lalu. Kami di apa istilahnya anak yang didiskriminasi ya, ASN yang didiskriminasi, dan ini pun saya laporkan kepada Komnas HAM atas diskriminasi kami selama 11 tahun. Dan kami tetap menuntut ini masalah hak yang tidak ditunaikan oleh negara. Juga teman-teman kita BLU BH ini nggak dapat tukin. Kenapa nggak dapat tukin? Karena sejak 2015 seharusnya negara itu dia mengatur tukin dalam peraturan pemerintah dan memerintahkan kepada Menpan RB 2015, jelas dalam Kepres 9 tahun 2015, lampiran nomor 132, agar Menpan RB membuat rancangan peraturan pemerintah tentang tukin termasuk penggajian diatur dalam PP, tetapi nyatanya nggak diatur. Coba bayangkan kalau seandainya waktu itu negara menjalankan amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014 pasal 81 diatur dalam PP, maka semua ASN dosen akan mendapatkan hak tukin. Nyatanya diatur dalam Perpres. Bayangkan Bu, hampir 100 perpres dibuat oleh negara ini yang tujuannya hanya untuk mengecualikan hak dosen ASN. Karena satu-satunya ASN yang tidak mendapatkan hak tukin itu ada dosen ASN Kemrestek Dikti waktu itu, yang sekarang berubah menjadi Kemdikti-Saintek. Hanya satu saja. Bayangkan, membuat hampir ratusan perpres hanya untuk mengecualikan kami saja satu orang, yang akhirnya terbongkar 11 tahun kemudian. Jadi kami ingin, dan ternyata pegawai BOBH ini tukinnya remonnya itu ya jauh di bawah tukin. Saya mendata sekitar 85% PTN BLOBH itu dosennya masih ada yang di bawah tukin. Saya sebutkan dengan jelas, yang kita anggap gede seperti UGM, Universitas Brawijaya, itu dosennya melaporkan remon mereka, insentif mereka itu masih di bawah tukin. Dipaksa kampus menjadi BUBH dengan apa ya, meninggikan UKT.
Dari mana meninggikan UKT? Terbitnya Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024, di mana UKT itu bisa mencapai 2 kali biaya kuliah tunggal. Padahal satu biaya kuliah tunggal pun itu sudah tidak ada beban negara untuk membantu masyarakat atau mahasiswa. Ini UKT sampai 2 kali BKT. Iuran pendidikan institusi, iuran pengembangan institusi itu sampai 4 kali BKT. Jelas tertulis di Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Bayangkan, ketika tukin ini dikecualikan, hak dosen ini tidak dibayarkan, maka masyarakatlah yang menjadi tamengnya, menjadi bebannya. Ini dibebankan kepada masyarakat. Jadi saya ini ingin mengembalikan apa yang menjadi amanat undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah. Apapun nanti namanya, apakah single salary, kami ingin keadilan. Bukannya sakeh, BLU, BH, semuanya ingin keadilan. Karena ini kita berdampak kepada masyarakat. Biaya kuliah itu pasti akan lebih murah ketika kita tidak remunerasi ini tidak dibebankan kepada masyarakat tadi. Dan saya juga ingin minta mendengar penjelasan dari Ibu yang menyatakan tidak ada dasar hukum, di mana tidak ada dasar hukumnya. Sedangkan sudah mempelajari semua kementerian lembaga, dasar hukumnya jelas. Ketika Perpres Tukin itu terbit 136 2018 itu ditandatangani oleh Presiden, sudah dianalisis oleh Menkyu tentang kemampuan fiskal APBN. Artinya apa? Artinya negara mampu APBN ini untuk membayar atas terbitnya Perpres 136 2018. Itulah Perpres yang kami gunakan sejak 2020 sampai Desember 2024. Kami berada di bawah Panadim. Perpres 136 yang digunakan, Permendikbud 49 2020 yang digunakan. Nah, tadi saya ingin mendengar apa yang kata Ibu tidak ada dasar hukumnya itu. Saya ingin mendengar nanti. Saya sudah menjelaskan dasar hukumnya jelas, tetapi apa namanya PMH pelanggaran apa namanya hukum oleh si pemangku kebijakan oleh pemerintah dan dengan jelas mengabaikan hak kami. Tidak ada niat dari awal kami diberikan tukin. Tetapi saya yakin Allah itu maha adil. Dia akan memberikan keadilan. Bayangkan 5 tahun itu aturan itu nggak dijalankan. Pasal yang mana menyatakan di Perpres 136 2018 dan Permendikbud 49 2020 di mana yang menyatakan hak tukin dosen itu tidak ada. Silahkan baca pasal 44A, pasal 44B, Permendikbud 49 2020. Di sana jelas kemerdekaan kita atas pengecualian hak tukin. Jelas Pak Nadiem memerdekakan kita. Saya ingin mendengar di mana yang Ibu menyatakan tidak ada dasar hukumnya tadi. Demikian dari saya kembalikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.